Halo Sobat Matematika. Ketika kita mendengar nama Pitagoras, yang terlintas adalah satu rumus terkenal. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Namun, kisah hidup tokoh legendaris ini jauh lebih menarik dan penuh misteri daripada sekadar sebuah formula geometri. Pitagoras adalah seorang filsuf karismatik, pemimpin sekte yang sangat tertutup, dan orang pertama yang secara radikal percaya bahwa segala sesuatu di dunia dapat dijelaskan oleh bilangan. Pitagoras adalah tokoh yang mengubah matematika dari sekadar alat hitung menjadi sebuah ilmu pengetahuan mendalam, bahkan sebuah jalan spiritual. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah hidupnya, ajaran rahasianya, dan warisan abadi yang ia tinggalkan untuk matematika, filsafat, dan bahkan musik. Yuk, kita mulai. Asal-usul dan mazhab rahasia. Pitagoras lahir sekitar tahun 570. Sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani, menjadikannya sezaman dengan filsuf seperti Thales dan Anaximander. Kisah hidupnya diselimuti banyak legenda, bahkan ada yang menyebutnya keturunan dewa Apollo. Namun, yang pasti, ia adalah seorang musafir ilmu pengetahuan. Di masa mudanya, ia banyak melakukan perjalanan. Ia belajar geometri dan astronomi di Mesir kuno, tempat ia kemungkinan besar mengenal konsep segitiga siku-siku yang digunakan para arsitek Mesir untuk membangun piramida dan struktur tegak lurus lainnya. Ia juga diperkirakan belajar aritmatika dan astrologi dari para cendekiawan di Babilonia. Pengalaman dari peradaban maju inilah yang menanamkan keyakinan mendalam padanya tentang kekuatan matematika sebagai hukum alam universal. Setelah kembali ke Yunani, sekitar tahun 530 sebelum Masehi, Pitagoras memutuskan untuk tidak hanya mengajar, tetapi membentuk sebuah komunitas. Ia mendirikan sebuah sekolah, yang lebih tepat disebut Mazhab Pitagoras, atau Persaudaraan Pitagoras di Kroton, Italia Selatan, yang saat itu bagian dari Yunani. Kelompok ini sangat eksklusif dan tertutup. Anggotanya dibagi menjadi dua kelompok. 1. Matematikoi. Murid inti yang tinggal secara permanen, menjalani gaya hidup asketis, sederhana, dan mempelajari ajaran matematika dan filosofis secara mendalam. Mereka adalah para ilmuwan sejati. 2. Akousmatikoi. Murid luar yang hanya datang untuk mendengarkan ceramah Pitagoras, tanpa harus mengikuti aturan gaya hidup yang ketat. Mereka meyakini ajaran inti. Segala sesuatu adalah bilangan. All is number. Ini bukan sekadar teori matematika, tetapi dogma religius. Mereka percaya bahwa bilangan bulat adalah prinsip dasar yang mengatur seluruh kosmos, memberikan keteraturan pada dunia yang kacau. Penemuan revolusioner, harmoni musik. Salah satu penemuan yang menguatkan keyakinan mereka pada bilangan adalah kunci, adalah hubungan antara matematika dan musik. Pitagoras menemukan bahwa interval nada yang harmonis dapat dijelaskan secara sempurna melalui rasio bilangan bulat sederhana. Dengan eksperimen menggunakan senar yang diregangkan pada alat musik yang disebut monochord, ia menemukan bahwa untuk menghasilkan oktav, nada yang sama satu tingkat lebih tinggi, rasio panjang senar harus 2:1. Untuk menghasilkan interval quint murni, rasio panjang senar harus 3:2. Untuk menghasilkan interval kuart murni, rasio panjang senar harus 4:3. Penemuan ini adalah tonggak sejarah. Ini membuktikan bahwa keindahan yang abstrak dan emosional, seperti musik, pun diatur oleh hukum matematika yang presisi. Bagi para pengikutnya, ini adalah bukti nyata bahwa bilangan adalah struktur yang fundamental dari alam semesta. Teorema yang abadi. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Meskipun prinsip dasar dari hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sudah dikenal oleh peradaban lain, Pitagoras dan mazhabnya adalah yang pertama membuktikan hubungan ini secara formal dan universal. Teorema ini secara eksklusif berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut tepat 90 derajat. Rumus tersebut menyatakan, kuadrat dari panjang sisi miring, hipotenusa, sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi tegaknya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan T kuadrat. Contoh perhitungan cepat. Jika sisi tegak A sama dengan 5 dan B sama dengan 12, maka
5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 25 tambah 100, 44 sama dengan C kuadrat. 169 sama dengan C kuadrat. C sama dengan akar kuadrat dari 169 sama dengan 13. Angka 5, 12, 13 adalah contoh dari tripel Pythagoras yang sering digunakan dalam konstruksi. Krisis besar, penemuan bilangan irasional. Ironisnya, kepercayaan Pythagoras pada kesempurnaan bilangan bulat diguncang oleh konsekuensi logis dari teoremanya sendiri. Seorang anggota sekte, Hippasus dari Metapontum, mencoba menghitung panjang hipotenusa dari segitiga siku-siku yang memiliki sisi tegak masing-masing satu satuan. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan C kuadrat jadi C sama dengan akar kuadrat dari 2. Akar kuadrat dari 2 adalah bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio 2 bilangan bulat sederhana. Penemuan ini dianggap sebagai bencana dan rahasia besar bagi sekte tersebut, karena merusak dogma mereka bahwa segalanya adalah bilangan rasional. Konon, beberapa cerita bahkan menyebutkan Hippasus dihukum karena membocorkan rahasia yang menghancurkan keyakinan filosofis mereka ini. Dampak abadi dan warisan. Meskipun mazhab Pythagoras akhirnya bubar karena konflik internal dan politik, warisannya tetap tak tergantikan. Teorema A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat adalah salah satu pilar matematika modern dan fondasi dari geometri Euclides. Geometri analitik. Rumus Pythagoras adalah dasar untuk menghitung jarak terpendek, Euclidean distance, antara dua titik pada sistem koordinat. Fisika dan teknik digunakan untuk memecahkan masalah vektor, menghitung gaya, dan merancang struktur yang stabil. Pythagoras mungkin adalah seorang filsuf dan mistikus, tapi karyanya adalah sains murni yang telah mengubah dunia secara fundamental, mengajarkan kita untuk melihat keteraturan matematis di setiap aspek kehidupan. Jadi, Sobat Matematika, ketika kalian menggunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ingatlah bahwa kalian tidak hanya menggunakan sebuah formula, melainkan warisan dari seorang tokoh visioner yang mengajarkan kita bahwa matematika adalah kunci untuk memahami keindahan dan misteri alam semesta. Sampai di sini dulu ya, pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kampung Matematika agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.